Video yang sudah teman-teman lihat tadi itu menggunakan Siden 2.0. Jadi bukan menggunakan Kling AI ya. Bayangin aja hasil dari AI bisa serealistis tadi. Bahkan untuk action fight-nya itu bener-bener gak bisa ditebak kalau misalkan itu dibuat menggunakan AI. Nah, Siden 2.0 ini itu belum rilis teman-teman ya, tapi saya pengen bahas karena ada banyak sekali keunggulan yang mungkin bakalan kalian sukai. Apalagi kalau misalkan posisi kalian sebagai kreator AI. Dan kita bahas. Siden 2.0 ini sebetulnya belum rilis sepenuhnya, artinya belum bisa public. Ya intinya masih coming soon teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari beberapa sumber, contohnya itu di X, udah banyak sekali kreator yang mendemokan dari Siden 2.0 ini. Dan untuk hasilnya emang gila, parah banget ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah pastinya mungkin buat kalian yang suka banget sama AI model dan gak mau ketinggalan dan pengen tahu nih akses publiknya itu di mana, kalian bisa tunggu aja di Hikvill. Kenapa harus Hikvill gitu ya? Nah sebelumnya mungkin buat yang belum tahu, saya akan coba untuk jelasin dulu Hikvill itu apa. Jadi Hikvill itu adalah sebuah creator friendly platform. Ini misi utama mereka bikin workflow yang ramah kreator dari semua level skill, mulai pemula sampai ke profesional. Jadi bukan cuma tool generate sekali jadi, tapi ekosistem lengkap buat produksi konten. Dan alasan kenapa teman-teman harus nunggu di Hikvill itu yang pertama ada fitur yang namanya early access. Jadi ketika diumumin itu kalian bisa langsung dapat aksesnya. Yang kedua, di sini teman-teman bisa dapetin yang namanya duit. Jadi di Hikvill bukan cuma sekedar generate doang, tapi ada campaign yang bisa hasilin duit sampai ratusan dolar. Dan yang ketiga, biasanya Hikvill itu kalau rilis AI model, teman-temannya itu akan dikasih yang namanya akses unlimited selama 1 minggu. Dan itu benefit yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan menunggu waiting listnya di Hikvill. Itu ada tulisan Seedance 2.0 coming soon. Nah, di sini untuk bisa dapetin notifnya kalau misalkan nanti udah rilis, teman-teman tinggal masukin aja emailnya di sini ya. Di sini kalian tinggal klik notif me. Dan di sini ada beberapa key fitur Obsidians, kurang lebihnya ada 5 teman-teman ya. Yang pertama ada one click video recreation, ada multi input, terus di sini juga ada frame level, terus ada multi kamera, dan di sini ada yang namanya high impact motion scene. Dan kita akan coba untuk bahas satu persatu ya. Ini dari apa namanya rangkuman saya aja setelah saya coba untuk lihat dari hasil videonya. Nah, yang pertama ini ada one click video recreation. Intinya di sini kita bisa menambahkan satu kalimat sederhana yang nantinya akan jadikan sebuah video dengan struktur, gaya visual, dan referensi atau tren tertentu sehingga proses kreatif yang biasanya memakan waktu lama itu bisa jauh lebih cepat. Ingat ya, ini dengan satu kalimat, bukan satu prompt, teman-teman ya. Kalau misalkan satu prompt, buatkan saya A, B, C kayak gitu. Enggak, tapi ini dengan satu kalimat. Nah, yang kedua ini kita bisa menggabungkan hingga 12 jenis input sekaligus seperti gambar, video, audio, dan teks dalam satu proses pembuatan video. Di mana AI otomatis memahami peran tiap aset dan menjaga konsisten karakter maupun gaya visual tanpa perlu pengaturan manual yang rumit. Nah, biasanya kalau misalkan kita pengen bikin yang namanya sebuah shot ataupun pengen bikin yang namanya durasi panjang, teman-teman ya, ya anggaplah 15 detik ya, itu pastinya kita harus menyusun yang namanya itu prompt ya, panjang banget. Nah, kalau ini kita bisa input sampai 12 jenis, baik itu gambar, video, ataupun teks. Berarti tambah gokil ya nanti untuk hasilnya. Yang ketiga ada frame level, yang ini artinya detail karakter, objek, dan komposisi adegan bisa tetap ngunci sepanjang video, jadi nggak gampang berubah-ubah di tengah jalan. Kalian juga bisa ngatur font dan teks transisi antara scene dan ritme potongan sampai level frame buat hasil yang kelihatan lebih rapih dan profesional. Artinya di frame level ini kalian itu tidak bakalan ngelihat hasil video yang udah dibuat itu nge-glitch ataupun jadi berubah ataupun jadi beda. Ya intinya di frame level ini tuh lebih ke ngunci dari hasil video yang udah kita buat teman-temannya itu bisa konsisten. Kurang lebihnya seperti itu. Yang keempat di sini ada yang namanya itu multi kamera storytelling. Kalau misalnya kita lihat udah ketangkap lah ya fiturnya itu untuk apa. Jadi di sini kurang lebihnya kita bisa bikin alur cerita baru atau lanjut video yang sudah ada dengan sambung antara shoot yang lebih natural. Kayak beneran multi shoot gitu. Kalau misalkan multi shoot itu yang pertama dari sini teman-teman ya. Terus kita pengen ngambil dari samping kameranya, dari belakang kameranya ataupun dari atas. Tapi tetap wajahnya itu sama. Gokil nih. Ini yang paling banyak dicari apalagi buat affiliate kayaknya ya. Pastinya bagus sih kalau misalkan buat affiliate. Dan yang terakhir ada yang namanya itu dynamic action. Nah, ini mungkin yang paling banyak dicari ya ataupun yang bikin penasaran. Kalau misalkan kalian yang suka bikin video konsepnya itu sinematik, cuman jalan-jalan doang, cuman lari ya, mungkin bisa maksimalnya itu lari doang ataupun percakapan. Di dynamic motion ini teman-teman itu bisa bikin yang namanya adegan ataupun aksi berantem. Wah, seru nih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa demo yang ada di X teman-teman ya, itu banyak menggunakan beberapa karakter bahkan
bahkan dari konsep kartun pun itu bisa. Dan hasil dari gerakannya itu emang gila, semut banget. Apalagi ada tambahan kayak contohnya suara efek, narasi, dan lain-lain. Dah kayak lengkap banget teman-teman ya di fitur yang dynamic action ini. Nah jadi kurang lebihnya itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian menggunakan Cydian 2.0 yang ada di Hypefield pas pertama kali launching. Dan terakhir dari beberapa sumber yang mendiskusikan tentang AI video ke depannya, kebanyakan kreator itu butuh yang namanya sebuah video yang konsisten. Jadi kalau misalkan kita bikin short film teman-teman ya, itu semaksimal mungkin bisa konsisten dari frame 1 sampai ke frame terakhir. Bukan cuman sekedar frame satunya bagus ya konsisten, tapi frame 2, frame 3-nya itu nggak konsisten. Dan itu mungkin yang tidak diinginkan oleh kreator AI untuk kedepannya. Dan kalau misalnya kita lihat dari kelebihan si Cydian 2.0 ini, itu udah menjadi solusi buat kreator yang mungkin hasil videonya pengen bisa konsisten. Dan itu aja mungkin ya sedikit review Cydian 2.0 yang bakal ada di Hypefield. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, tinggal tulis saja di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.